Tapi juga ada alam yang harus kita jaga. Jadi keseimbangan alam. Alam kayak Ganjar? Gitu. Bukan. Alam semesta. Alam semesta. Oh, pikirnya alam Ganjar gitu loh. Food headset itu merusak lingkungan kayak gitu. Kalau kata Pak Mahfud, rugi dong kita gitu kan. Yang bener aja loh kayak gitu kan. Bertani lo seperti di Jerman kan. Habis itu disco kan? Siangnya ke ladang, malamnya ke disco. Lu nyari apaan, bro? Nyari etika yang hilang. Bukannya nyari aktivis yang hilang. Waduh, harus ditanya kayaknya. Kemana aja tanyanya? Mana nih anak-anak muda hari ini ya? Kita bingung ini, mana anak muda yang beneran muda atau anak penguasa gitu ya? Kita coba diskusi lah dulu ini soal debat cawapres tadi malam, karena itu menarik banget, menarik perhatian di Twitter banyak sekali. Dan kita sudah kedatangan orang-orang hebat di sini. Nih, Bung Gifari, ada Bung Jaya nih, Koderen. Kita pengen ngobrol-ngobrol dulu nih. Gimana kira-kira, Bung Gifari? Ya. Oke, terima kasih sebelumnya nih Mas Jutan dan Mas Deren, nih senior-senior saya yang saya banggakan. Ya, kalau kita lihat dari debat cawapres ini, mungkin saya pengen komentar dulu soal setiap cawapres ini ya. Kalau dari Caimin itu dia masuk melalui narasi climate justice, yang mana sebenarnya climate justice ini justru harus dikedepankan dan harus dipegang oleh sosok tokoh. Nah, kalau kita lihat tokoh yang paling tegas itu sebenarnya adalah ada di Prof. Mahfud dan Pak Ganjar itu sendiri kayak gitu. Nah, kalau misalkan saya lihat dari 02, narasinya ini dia mengedepankan dari capitalism. Jadi green capitalism lah kayak gitu. Dia mengedepankan soal proses hilirisasi gitu kan, dari hilirisasi nikel, bauksit dan lain sebagainya kayak gitu. Tapi kalau kita lihat kapitalisme, ini kan sebenarnya adalah keuntungannya itu lagi-lagi hanya oleh kelompoknya saja kayak gitu kan, oleh pemodal saja. Artinya masyarakat itu juga tidak ada dampaknya kayak gitu. Dan saya pikir ini adalah ya narasi-narasi yang berada di atas lah gitu kan, gak sampai menyentuh ke masyarakat. Dan kalau kita lihat dari Prof. Mahfud sendiri, cawapres kita gitu kan, bahwa ini adalah hal yang paling fundamental yang dikedepankan oleh Prof. Mahfud. Dia bicara soal spiritual ekologis kayak gitu. Yang mana kalau kita lihat sebenarnya spiritual itu sebenarnya salah satu dimensi untuk mengarahkan manusia itu keberpihakannya kepada makhluk hidup yang lain gitu. Karena kita hidup di dunia ini kan bukan sekedar manusia aja gitu, tapi juga ada alam yang harus kita jaga. Jadi keseimbangan alam. Alam Ganjar? Gitu. Bukan. Alam semesta. Aku pikirnya alam Ganjar gitu loh. Nah, mungkin itu tiga yang dari dari aku lah kayak gitu. Tobat ekologis kalau kata Caimin. Nah, itu bagus juga sebenarnya tobat ekologis. Tapi tadi malam itu menurut saya banyakkan gimmick gitu ya. Maksudnya gimmick justru orang dari golongan-golongan yang cinta alam, yang memahami soal ekologi dan lain sebagainya. Justru mereka menantikan substansi yang seperti ini, Mas. Betul. Mas Gifari nih. Kayaknya Mas Gifari kayak lebih cocok jadi lebih penyampaiannya lebih mewakili anak muda gitu ya. Iya, emang kalau kita lihat sebenarnya perdebatan di dalam forum itu kan perdebatan yang terhormat kayak gitu kan ya. Tapi kita melihat ada satu cawapres yang kemudian dia tidak bisa melihat dari sisi etikanya, sisi adabnya seperti itu kan. Ini kan ditonton oleh masyarakat kayak gitu. Masa dia mencontohkan yang suatu hal yang tidak baik kayak gitu kan. Apalagi ketika dia berdebat dengan Prof. Mahfud kayak gitu yang sampai kayak gitu kan. Iya sih ya, itu nir etika lah, nir adab. Ya kalau soal etika gimana ini kira-kira ini? Orang pelanggaran kode etik berat itu kemarin kan yang bisa meloloskan beliau untuk jadi cawapres. Nih Bung Jaya gimana nih komentarnya nih soal etika yang dipertontonkan tadi malam gitu loh. Oke, makasih Bang Juta. Saya mau mengantarkan begini dulu. No gimmick, etika yes. Oke. Artinya kita tinggalkan dulu gimmick-gimmick itu, kita kedepankan soal etika ini. Karena apapun soal etika ini akan breakdown-nya itu ke semua kebijakan-kebijakan, ya kan? Kalau kita mengatakan soal tadi yang Bang Jutan bilang mengenai meloloskan salah satu
ya bisa kita bilang cawapres lah ya gitu kan. Dalam hal ini cawapres dari 02 tentu itu memukul kita sebagai anak muda khususnya yang backgroundnya ilmu hukum dan masih muda, masih berjuang, masih mempunyai pandangan yang sangat idealis pada hukum di Indonesia, tapi seketika ibarat telapak tangan dibalikan, secepat itu langsung, wah ternyata hukum di Indonesia ini dibuat seperti begini. Tapi betul yang dibilang Pak Ganjar, bahwa atau Pak Mahfud juga sudah menegaskan itu, ketika para petingginya ini mampu memberikan contoh, baik itu dalam yudikatif, eksekutif, legislatif, maka breakdown-nya semua kebijakan-kebijakan itu akan menghasilkan produk-produk yang beretika. Tidak ada yang dirugikan, semuanya terfasilitasi dengan baik. Nah, itu Bang Jodan. Makanya mungkin umur 40 tahun itu udah dikaji. Betul, itu makanya kan kami sering bilang di kalangan anak muda itu kematangan dan kedewasaan itu juga tidak bisa berbohong lah, ibaratnya begitu. Ya walaupun sebenarnya banyak juga sebenarnya yang under 40 tahun juga wise juga ya. Tinggal bagaimana dia berproses di situ ya. Ketika dengan umur yang sangat muda tapi dia berproses itu gitu. Tapi memang bukannya Samsul ini dianggap orang yang paling santun gitu. Karena setiap medianya itu kan ketemu orang itu kalau bisa dilantai itu Pak. Gitu loh. Karena etikanya tuh udah paling etika sih sebenarnya. Gue nggak tahu, tapi banyak komentar kenapa ya? Kok debat tadi malam tuh rasa-rasanya arogansi, songong, itu yang ditampilkan gitu loh. Tengil, muka begitu, itu saya juga nggak paham sih, apakah memang kok bisa berbeda gitu? Apakah segampang itu merubah karakter gitu? Tiba-tiba di belakang begini, tiba-tiba di debat seperti itu. Dan kita nggak tahu nih, karakter yang mana ini yang sebenarnya ada pada Samsul ini kan gitu. Ya sebenarnya itulah, kalau misalkan kita lihat apa yang kemudian terjadi hari ini gitu kan, ya kita juga lihat dari prosesnya gitu. Proses dia melenggang karen aja, dia udah menabrak undang-undang, udah merusak konstitusi gitu kan. Artinya ada proses yang tidak etis di sana. Ya inilah yang kemudian kita lihat lahirnya manusia dan produk yang tidak etis kayak gitu. Nah tadi soal alam semesta itu ya, itu kan banyak yang bicara soal food estate itu, bahwa gagal panen lah ibaratnya gitu. Itu tadi malam dibahas. Itu gimana itu kira-kira itu? Iya, kalau food estate kan emang produk yang gagal gitu kan. Dan kita juga tahu bahwa food estate itu merusak lingkungan kayak gitu. Kalau kata Pak Mahfud rugi dong kita gitu kan. Yang bener aja loh kayak gitu kan. Dan emang si Gibran tuh bilang kalau food estate itu berhasil karena adanya nanam jagung kayak gitu kan. Nah, kalau kita lihat sebenarnya singkong kan harusnya? Iya, harusnya singkong. Tapi karena dia gagal, singkong panennya jagung. Gitu. Sebenarnya itu menutupi kegagalan dari produksi singkong kayak gitu. Dia menanam jagung, tapi lucunya jagung itu ditanam di atas polybag. Yang kita tahu sama-sama polybag itu kan plastik ya, dari plastik, dan tentu nantinya akan menambah polusi lingkungan lagi, itu polusi plastik kayak gitu. Greenflation. Ini beda lagi nih. Itu apa lagi nih, kacau lagi kalau greenflation. Iya, soalnya tadi malam itu kan aturannya kan nggak boleh lagi singkatan-singkatan atau istilah-istilah gitu kan. Cuma nggak tahu juga ya responnya kan profesor lawan debatnya. Itu gimana kira-kira gitu ya? Apa memang semua profesor itu harus tahu semua begitu? Mungkin itu cerdas-cermas. Cerdas-cermat. Jadi gini kalau Bang Jodan, kalau profesor itu ini kita kenal ya, karena Pak Mahfud ini kami anggap kalau perlu kami nobatkan lah ibaratnya begitu sebagai pendekar hukum. Dan beliau ini terkenal dengan politik hukumnya. Jadi kalau mungkin Cawapres 02 itu menanyakan soal politik hukum ataupun hukum pada umumnya, saya pikir dari A sampai Z itu bisa dijabarkan dengan baik. Gitu. Tapi ada hal-hal yang saya pikir itu tidak mesti dipertanyakan, gitu di dalam konteks itu, karena ada hal-hal yang sifatnya itu lebih menjurus pada pertanyaan definitif. Gitu. Sehingga fokus Pak Mahfud ini kan levelnya sudah pada kebijakan, pada polisi. Bukan sebatas definisi. Bukan, dia sudah memprepare soal itu. Bagaimana ketika dia menjadi cawapres, saya harus menempatkan diri seperti apa kebijakan-kebijakan saya ini.
Tidak lagi memikirkan ini definisinya apa ya. Betul. Kalau ada bahasa Inggris begini ini apa ya? Kan enggak, bukan kelasnya lagi. Greenflation itu sebenarnya juga pertanyaan yang receh sebenarnya, pertanyaan receh karena emang dia menanya itu sebenarnya untuk menjebak aja, dan sebenarnya dia bertanya pun dia itu nggak tahu apa yang dijelaskan oleh Prof. Mahfud, padahal Prof. Mahfud sudah menjelaskan dengan benar. Artinya kan kalau greenflation itu kan inflasi hijau ya, yang kemudian kenaikan harga ataupun barang yang kemudian karena proses transisi energi ke energi bersih. Kalau sekarang kan energi bersih itu memang lebih mahal dibandingkan dengan energi fosil kayak gitu. Dan Pak Mahfud menjawab dengan tegas untuk mengatasi greenflation itu dengan green economy atau ekonomi hijau. Salah satunya itu adalah ekonomi sirkuler. Itu dari tingkatan bawah tuh ekonomi sirkuler. Dia mengelola sampah atau mengelola barang-barang bekas, ya reuse, recycle, reduce itu untuk dijadikan barang-barang yang bernilai ekonomis kayak gitu kan. Karena kita kalau mau transisi harus bertahap secara gradual gitu. Apa yang disampaikan juga sama Pak Ganjar harus gradual kayak gitu, dari ekonomi sirkuler, kemudian dari desa mandiri energi gitu kan, kemudian transisi energi gitu. Jadi memang bertahap kayak gitu. Proses ya. Tapi sebenarnya gini juga, bahwa ada program dari Pak Ganjar itu kan soal petani itu bangga bertani. Itu ada yang tahu nggak kira-kira soal itu? Soalnya kan yang di 02 kan bilangnya bertanilah seperti di Jerman kan. Habis itu disco kan? Siangnya ke ladang, malamnya ke disco. Nah itu kalau dari Mas Ganjar gimana tuh program bertani itu? Iya, kalau bangga bertani. Kalau bangga bertani sebenarnya ini kan emang ada di program Pak Ganjar. Kalau Pak Ganjar kan jelas nih, dia tuh memang keberpihakannya kepada masyarakat, kepada petani, kepada nelayan, dan Pak Ganjar itu juga punya sebenarnya satu program itu KTP Sakti itu. Jadi ada di dalamnya itu juga selain ada BLT, bansos, ada KIP, ada KIS kayak gitu kan, juga ada kartu tani kayak gitu. Dan dia ingin bagaimana petani itu dapat disuplai gitu kan, disupport sehingga petani itu jadi senang gitu bertani kayak gitu kan. Pupuk mahal loh. Bener. Pupuk mahal, sembako mahal sekarang hari ini, makanya. Dan subsidi pupuk itu banyak banget kayaknya. Banyak, bener. Kan Pak Mahfud sendiri bilang di dalam debat Cawapres kemarin kalau kita itu sebenarnya SDA-nya banyak kayak gitu kan. Kita itu petaninya juga ada, kita banyak, tapi kenapa kok kemudian subsidi pupuk ini semakin meningkat kayak gitu? Berarti di situ ada yang salah. Nah, Pak Mahfud mungkin mau mention ada yang salah itu karena ada pemain-pemain dan oknum di belakangnya kayak gitu. Mafia-mafia lah soal ini gitu kan. Wah, itu kalau soal mafia, Prof. Mahfud gentar banget itu proses soal itu ya. Dan kita meyakini dia. Gitu ya. Kita meyakini dia bahwa hal-hal yang seperti itu ya walaupun tidak akan sempurna, tapi akan memberikan hasil yang sangat signifikan. Signifikan ya. Dalam memberikan konsistensi gitu dan komitmen tinggi pada pejabat-pejabat atau oknum-oknum tertentu yang tadinya membuat pelanggaran dan pada akhirnya ketika Pak Ganjar dan Pak Mahfud ini menjadi sosok nomor 1 di Republik, Capres dan Cawapres, saya pikir dan saya yakin hal-hal itu bisa kita dapatkan hal-hal yang baik, regulasi-regulasi yang baik gitu. Tapi kemarin kenapa Prof. Mahfud nggak nangis aja ya? Kenapa ya? Maksudnya itu kan, kenapa? Kan padahal saat itu, mana itu kira-kira itu, merespon itu? Ya kita lihat dah, emosional Prof. Mahfud itu diuji dan Prof. Mahfud lewat. Gitu itu kan kedewasaan dalam setiap debat kayak gitu kan, dalam forum. Yang kalau kita lihat ya memang 02 ini sangat merendahkan forum debat itu gitu kan. Yang kita lihat 01 dan 03 debatnya secara substansial, tapi 02 masuk cuman sekedar gimmick gitu kan, nggak ada isu sama sekali yang dibawa kayak gitu. Ini kita juga katanya sebagai anak muda gitu kan, tapi kok nggak ada gagasannya kayak gitu. Iya, arogansi yang ditampilkan. Betul. Ya. Memang hari ini di media sosial sih bicara, ini bukan anak muda kok yang ditampilkan gitu. Ini lebih pada anak kekuasaan, anak presiden gitu loh. Jadi seolah-olah dia punya segalanya yang bisa bikin dia gitu. Ya menurut saya sih terlalu cara-cara merendahkan itu di depan publik kayak gitu. Aduh. Tapi saya salut dengan Prof. Mahfud ya. Beliau bilang ini nggak perlu dijawab gitu loh. Walaupun ya para pendukungnya kan sekarang ini banyak sekali buat narasi. Loh ini bicara soal lingkungan kok nggak mau jawab sih? Tapi kan sebenarnya Prof. Mahfud ingin menjelaskan bahwa saya tahu Anda itu sedang mengolok-olok saya gitu loh. Jadi saya mau jawab apapun dengan data yang saya miliki, ya kamu cuma bisanya nanti ngeledek dan lain sebagainya gitu loh. Jadi memang hari ini
gimana nih kalau tanggapan di media sosial ini kira-kira ini? Soalnya ini pendukungnya capek banget ini ngebersihin. Kenapa ini? Coba dilihat dulu di TikTok tuh ada yang nangis lagi nggak tuh? Coba lihat tuh. Nggak ada, kalau kita nggak ada nangisnya. Cuma ngebersihin itu kayak capek banget itu kayaknya. Pasti capek, Pak. Capek, Tapi ya? saya pikir begini, Pak Mahfud itu sosok yang apa adanya. Iya. Iya. Apa adanya, tapi berbobot. Iya. Apa adanya tapi berbobot. Iya. Lain halnya dengan yang sebelah. Iya. Mohon maaf aja. Gitu kan. Iya. Ya kosong. Nggak ada isinya ya? Berarti Nggak kita ada isinya. Karena begini, karena muda itu Bang Iya. Jutan, Iya. ada 3 hal ya. Yang pertama adalah anak muda itu adalah progresif, Iya. kemudian beretitude, kemudian mampu menghadirkan gagasan-gagasan yang Oke. diperuntukkan atau dibutuhkan pada era-era tertentu. Tapi tadi malam itu saya nggak ketemu itu gagasan-gagasan itu. Berarti bukan mewakili anak muda ya? Saya meyakini yang hadir itu bukan anak muda. Iya. Dia belum melalui proses sebagai anak-anak muda. Menurut saya anak muda itu dalam arti dia pernah melewati masa-masa di mana berproses di ruang-ruang diskusi, ruang-ruang debat, ruang-ruang intelektual. Kalau dia sudah melalui itu, saya yakin apapun yang disampaikan, gerak-gerik, setiap pernyataan itu akan menghasilkan gagasan-gagasan yang luar biasa. Betul. Tapi tidak malam itu. Saya justru melihat gaya berpakaian Pak Ganjar, Pak Mahfud kemarin itu ya, soal pecinta alam itu ya. Saya pikir hari ini food estate kegagalan itu yang sudah merusak alam, mungkin tadi malam adalah balasan dari alam semesta. Ingin menampilkan kepada publik bahwasanya ini loh yang kalian puja-puji selama ini. Ya, jadi publik hari ini kan tercerahkan, ya. Tercerahkan. Bahkan banyak pendukung 02 kaget bro dengan ekspresi tadi malam. Dan mereka akan beralih antara ke 01 dan 03. Ya harapannya inilah, bahwa karakter itu nggak bisa ditutupin, ada waktu yang diberikan untuk kita bisa mencerna, punya referensi lebih dalam. Ya saya harap sih publik hari ini bisa punya referensi yang dalam untuk bicara itu. Betul. Ya alam semesta bekerja bro. Bukan alam Alam Ganjar, ya? semesta tidak diam soal-soal Belum begini. lagi ada pohon tumbang deket rumahnya Prabowo tuh. Oh iya. Itu tanda apa itu? Alam juga berbicara di situ ya. Oke deh. Terima kasih. Siap. Abang-abangku luar biasa. Aduh ampun. Semoga lah ini publik ini semakin tercerahkan. Gitu ya Bang ya. Makasih Bang ya. Siap. Makasih.